pelayanan di bidang jasa. Oke. Kenapa dia masuk kategori jasa? Dapat memuaskan konsumen dengan bisa Dapat mau. dapat memuaskan konsumen. Contohnya gimana, Mbak? Misal kita mau misalnya nyetak gitu, nyetak skripsi atau laporan tugas akhir, kan dia bikinin. Habis itu kita, kalau kita mau copy ijazah, kan dia coba bantu gitu. Kan tergantung kebutuhan kita, kita mau apa ya dikerjain sesuai dengan kebutuhan kita. Benar nggak? Misalnya kamu butuhnya fotokopi, misal tolong fotokopi dan jilid laporan tugas akhir. Kan nggak mungkin dia ngerjain yang lain, fotokopi KTP kamu dan karena kamu butuhnya cuma fotokopi laporan tugas akhir, kok ngapain di fotokopi yang lain gitu. Dia akan melaksanakan tugasnya memenuhi kebutuhan kita. Kan gitu tuh. Betul nggak? Memberikan pelayanan di bidang jasa cetak sebenarnya. Itu kaitan dengan kaitan industri grafika, baik masuk kategori industri manufaktur dan industri jasa sekaligus. Oke. Nah, satu lagi hari ini saya mau bahas mengenai produk. PPT-nya udah saya upload di e-learning ya. Oke. Sebentar, merimain yang kemarin ya. Kemarin kita udah bahas nih. Nah, ini dia. Nah, ini terkait materi kita hari ini. Industri grafika ini yang termasuk industri manufaktur karena dia mengolah naskah sebagai bahan mentahnya menjadi produk informasi baik berupa media cetak, kemasan, dan lain sebagainya. Nah, ciri industri grafika ini produksinya berdasarkan pesanan. Jadi dia melayani kebutuhan konsumennya sesuai dengan pesanan. Kemudian, nah produknya ini produk non standar. Yang ini mau kita diskusikan hari ini. Kemudian produknya berbentuk produk informasi. Nah, oke. Jadi kita lihat ini produknya ini merupakan produk non standar. Jadi secara umum, kalau kemarin kita bahas industri manufaktur itu ada dua jenis, industri manufaktur dan jasa. Nah, kalau produk itu juga ada dua. Yang pertama itu produk standar, yang kedua itu produk non standar. Oke. Jadi secara umum kita bisa bagi jadi dua kelompok, itu produk standar dan produk non standar. Pernah dengar SNI? SNI? Pernah? Pernah, Bu. Pernah. SNI itu singkatan dari apa ya? Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia. Contoh produk yang ada SNI-nya apa ya? Helm. Helm. Kenapa helm termasuk produk standar, Mbak? Termasuk ada kenapa harus di SNI-kan? Karena helm itu dibutuhkan itu, Bu, pengukuran kepalanya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Supaya apa? Harus presisi gitu, pas ukurannya. Kenapa harus dibuat sesuai standar? Yang Mbaknya bilang, harus disesuaikan dengan kepalanya. Terus buat apa sebenarnya? Supaya aman untuk berkendara. Ini kata Mbak Saradita. Yang pakai helm itu kan pengendara bermotor ya. Harus mampu melindungi si pengendara motor tadi. Kalau dia tidak mampu melindungi pengendara, wah berarti gagal dia fungsinya sebagai helm. Ya kan? Yang butuh helm siapa? Orang yang berkendara motor. Jadi helm itu dibuat karena ada yang butuh akan itu. Terus produksinya ada SNI-nya karena dibuat sesuai standar yang ditetapkan supaya menjamin pengendara motor supaya tetap aman berkendara. Jadi mau apapun jenis merek helmnya tetap terjamin
keselamatan dari pengendara motor. Terutama kalau di SNI kan standar nasional Indonesia tuh. Berarti penduduk Indonesia, warga negara Indonesia aman menggunakan helm karena sudah teruji mampu melindungi penggunanya. Contohnya tuh helm. Saya nggak tahu kenapa kalau saya nanya, kalau ngajar produk standar SNI aja, kenapa tiba-tiba selalu jawaban nomor satunya helm? Kayak gitu tuh. Selain helm, apa yang termasuk produk standar? Kompor, Bu. Kompor, ada SNI-nya kah? Ada, Bu, biasanya. Ada. Kenapa harus dibuat SNI-nya? Biar konsumennya tuh bisa milih produk yang berkualitas dan produk yang nggak bahaya, Bu. Ya, yang nggak bahaya, yang aman. Jadi produk warga negara Indonesia itu dijamin bahwa produk yang dibuat sesuai memenuhi standar. Jadi amanlah untuk dipakai. Kan seperti itu. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu produk-produk yang masuk ke Indonesia atau produk-produk yang dibuat di pabrik Indonesia harus memenuhi standar itu. Itu berlaku di negara Indonesia. Kalau misalnya kita mau ekspor ke negara Jepang, berarti produk kita misalnya kertas atau triplek atau kayu lah masuk ke Jepang. Berarti Jepang sendiri punya standar sendiri. Jadi semua produk yang masuk ke Jepang harus memenuhi standar itu. Biasanya namanya JIS. Kalau kita punya SNI, kalau di Jepang punyanya JIS. Nah, kalau Jerman punyanya DIN. Nah, kalau Amerika punya lagi. Tiap negara punya standar sendiri. Kenapa harus dibikin standar? Tiap negara punya standar sendiri. Kalau kita masukin produk ke negara itu, ya harus memenuhi standar itu. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kira-kira? Karena Mencegah- setiap negara punya ukuran yang berbeda-beda, Bu. Nah, kenapa harus bikin standar? Misalnya Amerika punya standar, kenapa bikin standar sendiri gitu? Biar itu, Bu, bisa bersaing sama produk luar lainnya, Bu. Satu itu, apa lagi? Bersaing gitu ya. Lagi global sekarang. Mencegah masuknya produk-produk yang bermutu rendah, Bu. Benar. Untuk mencegah masuknya produk-produk yang apa lagi? Benar banget. Untuk membantu konsumen, Bu, memilih produk yang lebih berkualitas. Nah, penting banget nih. Supaya melindungi warga negaranya kan, supaya mendapatkan produk yang berkualitas, supaya barang-barang yang reject nggak masuk dan lain sebagainya. Jadi, nah itu tadi mencegah masuknya. Oh iya benar, mencegah masuknya produk benar banget. Nah, kalau misalnya Jepang itu punya standar yang bagus gitu. Karena harus mampu melindungi warga negaranya, konsumen warga negara Jepang itu. Contoh misalnya, apa tuh namanya? Makanan ikan dalam kaleng, sarden. Jepang itu aturan ketat, aturan standar itu ketat banget. Kenapa? Supaya warganya itu bisa aman gitu, melindungi konsumen. Contohnya, karena Jepang itu kan suka banget makanan-makanan ikan laut ya. Makanya aturan lainnya misalnya ikan sarden, ikan salmon, kadar logamnya harus sekian 0,0000 ppm gitu. Kenapa kecil banget? Karena supaya warganya terlindungi, nggak makan ikan laut yang kadar logamnya tinggi. Untuk itu dia cegah supaya nggak masuk tuh sarden-sarden yang mutunya rendah gitu. Kan dia saring. Jadi kalau kita mau ekspor harus memenuhi standar kualitas Jepang yang tinggi banget gitu. Nah, gimana dengan Indonesia? Kalau menurut Anda gimana tuh dengan negara kita ini? Apakah sudah mampu melindungi produknya, itu sudah mampu melindungi warganya negaranya atau mampu bersaing gitu? Kita kan punya SNI juga gitu. Gimana? Saya mau tanya nih. Kan udah ada SNI-nya, udah. Apakah mampu melindungi produk dalam negerinya? Nah,
gimana tuh? Gimana kalau di Indonesia? Apakah mampu produknya, eh, produk-produk yang masuk ke Indonesia mampu melindungi konsumennya? Halo? Kalau menurut saya belum semua, Bu. Belum semua. Contohnya gimana, Mbak? Contohnya saja kayak Contohnya saja kayak kasus kemarin, Bu, yang kata obat sirup itu. Oh, oke. Benar, 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 benar. Berarti emang secara aplikatifnya kita belum mampu melindungi produk dalam negeri sendiri, walaupun sudah ada SNI-nya ya. Masih banyak produk yang tidak ber-SNI masih karena kebutuhan perekonomian. Oh, oke. Benar banget. Contohnya gini aja. Tadi kan mainan anak-anak nih. Mainan anak-anak wah banyak itu. Kalau mainan produk Indonesia mungkin harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk yang datang yang masuk ke Indonesia. Padahal produk yang masuk ke Indonesia itu jelas-jelas tidak memenuhi standar yang ditentuin ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Contohnya kayak plastik aja. Wah, banyak tuh barang-barang plastik yang nggak qualified masuk. Malah kebanyakan barang-barang berbahaya ya, yang masuk ke plastik yang masuk kategori berbahaya yang masuk ke Indonesia. Nah itu kan mau nggak mau ya, pemerintah kita harus tegas gitu. Tapi balik lagi memang karena kebutuhan ya, keadaan ekonomi, barang yang masuk apalagi sekarang zona perdagangan bebas ya, produk apapun bisa masuk gitu. Nah, pinter-pinternya lah kita sebagai warga negara memilih produk yang sesuai, dalam arti kata yang aman lah gitu. Makanya tadi plastik. Nah, misalnya kayak mainan plastik lah dengan jenis yang sama, produk Indonesia itu bisa maksimalnya 100.000 lah. Nah, ada produk dari negara lain itu yang cuma bisa 10.000 atau 15.000 gitu. Dengan kondisi ekonomi yang saat ini ya orang lebih prefer beli yang produk yang mainan plastik yang harganya jauh lebih murah. Tapi, nah dampaknya itu tadi, karena tidak memenuhi persyaratan standar Indonesia, contohnya gini, ada kandungan plasticizer. Plasticizer itu yang bikin plastik jadi elastis. Kita udah netapin tuh standar SE, udah ada di pemerintah Indonesia itu. Nah, kadarnya harus sekian persen. Nah, ada beberapa industri dari luar negeri itu melebihi standar yang telah ditetapkan. Malah tinggi banget gitu. Akibatnya banyak-banyak produk plastik itu bau-bau plastik, bau nggak enak. Itu kalau nempel di tangan, itu nggak hilang. Nah, bahan plastik yang bikin elastis itu kita sebut plasticizer itu bahaya itu sebenarnya. Apalagi kalau digigit-gigit gitu. Banyak tuh mainan plastik itu yang buat anak bayi gitu, yang tidak memenuhi standar ya, digigit-gigit sama anak-anak, dan itu berisiko menimbulkan penyakit ya. Tapi mau nggak mau ya, dengan kondisi negara kayak gini nih ya, kondisi ekonomi, secara politik lemah, produk-produk itu masuk gitu. Produk dari luar tuh masuk gitu. Kita ya nggak bisa membatasi untuk itu, kan perdagangan udah bebas. Tapi itu tadi kita bisa memfilter lah, menyaring mana yang sesuai dengan kebutuhan, mana yang enggak. Nah dari situ contohnya udah ada SNI-nya. Nah kalau dari SNI-nya ya lebih aman lah gitu. Seperti itu. Jadi balik lagi memang harga ya yang jauh lebih murah, kondisi ekonomi juga memperparah, akibatnya ya kita banyak memilih produk yang memang tidak memenuhi standar. Oke. Contohnya apa lagi yang termasuk produk standar yang ada SNI-nya lah gitu. Yang ada SNI-nya kira-kira apa lagi ya? Beberapa barang-barang elektronik, Bu. Ada SNI-nya? Beberapa ada. Oke, contohnya kayak setrikaan atau misalnya AC atau kipas angin. Nah, itu kan emang ada SNI-nya. Apa lagi? Contoh produk yang ada SNI-nya. Air mineral. Air mineral dalam kemasan. Ada SNI-nya, Mbak? Air mineral? Kalau kita cek ada lah. Kayak apapun ya, misalnya kalau saya sebut Aqua,
dari mineral, ada semuanya. Supaya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Orang yakin untuk minum air itu aman. Gitu. Apalagi contohnya? Oke, Minyak sekarang goreng, Bu. minyak goreng ada SNI-nya, Mbak? Ada. Ada. Berarti termasuk produk standar. Coba saya mau tanya. Mbak Nadifa. Halo Mbak Nadifa. Ya Bu, Contoh produk standar apa ya Mbak? kalau garam bisa nggak ya Bu? Ada SNI-nya kah? Ada sih Bu. Selama Ada ada SNI-nya, iya, produk standar. Oke. Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Halo. Dah? Oke. Mas Teguh Rian. Oke. Halo Mas. Halo. Mas Rian. Ya Bu, maaf tadi lagi sholat. Oh ya udah. Apa contoh produk yang ada SNI-nya Mbak? Garam Bu. Selain garam? Eh, Kopi instan Ada SNI-nya Mbak? ada Bu. Ada, berarti termasuk produk standar. Oke. Mbak Afifah. Apa contohnya Mbak yang termasuk produk standar? Yang ada SNI-nya? Halo Mbak? Apa Mbak? Maaf. Mie instan. Ada SNI-nya Mbak? Ada. Oke, berarti mie instan masuk produk standar, ada SNI-nya. Mbak Safa. Halo Mbak. Iya Bu, Contoh produk yang ada SNI-nya apa Mbak? batu baterai Bu. Ada SNI-nya ya? ABC, alkalin, oke. Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia. Ya Bu, Contoh produk yang ada tulisan SNI-nya apa ya Mbak? Kulkas, Bu. Kulkas. Ya. Oke. Misalnya elektronik, wah ada SNI-nya, berarti produk standar. Mas Randy. Halo Mas. Halo Bu, Oke. Contoh produk standar apa ya Mas? spare part motor Bu. Ada SNI-nya Mas? Ada. Ada. Kenapa harus pakai SNI itu spare part motor? Nanti protol Bu. Maka supaya cocok ya dengan produk Iya, yang aman ya. Oke. Mbak Nur Fatimah Azahra. Ya Ibu, Contoh produk yang ada SNI-nya apa Mbak? tepung terigu Bu, Ada SNI-nya kah? ada Bu. Ada, berarti produk standar dia. Oke. Christophorus. Halo Mas Chris. Halo Bu, Oke, contoh produk standar yang ada SNI-nya apa Mas? lada bubuk Bu, Ada SNI-nya ya? ada ladaku. Oke. Muhammad Ilham. Halo Mas Ilham. Oke, yang termasuk produk yang ada SNI-nya apa Mas? Oh iya jelas. Kenapa harus pakai SNI itu gas LPG? Aman. Oke, benar. Mbak Yuli. Halo Mbak Yuli. Halo Mbak. Kalau contoh produk standar lainnya apa Mbak? Setrikaan, Bu. Apa Mbak? Setrikaan, Bu. Selain itu, selain setrikaan, Sepeda. sepeda. Iya. Oke. Ada SNI-nya Mbak? Kenapa, Bu? Ada SNI-nya kah? Ada. Ada. Berarti standar. Mbak Dian, Nur Sasabila. AC Bu, AC. Oke. Selain AC, apa lagi? Ban motor. Oh, kenapa ada SNI-nya Mbak? Agar aman Bu, kalau ban motor supaya bannya nggak meledak. Oke. Mas Aska. Halo Mas Aska. Kak? Halo? Oke. Contoh produk standar yang ada SNI-nya apa Mas? Sarden Bu. Selain itu? Semen. Semen. Selain semen?
Apa ya? Kabel, Bu. Oke, penting banget tuh. Iya. Kabel harus lah, termasuk steker, stop kontak. Itu belum lama itu SNI-nya itu. Kenapa sih? Supaya aman, supaya melindungi warga negaranya. Karena penyebab terjadinya kebakaran terbesar, nah itu tadi, kabelnya nggak sesuai standar, atau stop kontaknya nggak sesuai standar. Nah, itu kan bahaya tuh. Bisa terjadi kebakaran. Makanya dibikin standar, supaya aman. Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Ya Bu, Apa Mas contoh produk standar yang ada SNI-nya? air mineral bukan Bu? Apa Mas? Maaf. Air mineral. Selain itu? Selain itu? Kopi. Udah tadi. Udah. Iya. Masakan apa kayak kaleng-kaleng gitu Bu, kayak tuna gitu. Apa Mas? Maaf Mas. Masakan ngedam kaleng gitu Bu. Oh Ya, gitu. ya. Oke. Buah kaleng gitu ya. Oke. Mbak Melati. Halo Mbak Mel. Mesin cuci, Bu. Apa Mas? Maaf. Mesin cuci. Mesin cuci. Oke. Mbak Anissa. Masker medis, Ibu. Oh iya, penting itu. Oke. Muharafi Yuda Permana. Halo Mas. Bu. Oke. Contohnya apa Mas yang ada SNI-nya? Rice cooker, Bu. Rice cooker. Oke. Mbak Nisfah. Halo Mbak. Iya Ibu. Oke. Contoh produk standar yang ada SNI-nya apa Mbak? Coklat bubuk Bu. Oke. Berarti produk standar itu ya salah satunya kalau ada SNI-nya. SNI itu berarti produk yang dibuat sesuai standar yang ada di Indonesia. Di negara ada standarnya sendiri. Tadi saya bilang kalau di Jerman ada DIN, di negara Jepang ada JIS dan lain sebagainya. Ada standar yang berlaku secara internasional. Jadi diakui di semua negara. Nah, kita sebutnya apa itu ya? Kalau nasional kan Indonesia, Jepang hanya berlaku negara itu. Kalau ini berlaku di semua negara, kita sebutnya apa tuh? Ada yang tahu? ISO, Bu. ISO, benar. ISO itu standar yang berlaku di semua negara. Karena pada saat penyusunan standar itu bersama-sama gitu. Dan diakui keabsahannya oleh negara-negara di secara internasional. Nah, seperti itu. Ada lagi standar lokal atau standar khusus. Nah, ini berlaku di skop yang lebih kecil. Kalau negara tadi kan di negara tersebut ada skop yang lebih kecil, misalnya Unilever atau Danone. Dia produksi sesuai dengan standar dia sendiri yang berlaku di Danone atau yang berlaku di Unilever. Tidak berlaku di pabrik lain, hanya berlaku di perusahaan tersebut. Itu kita sebut dengan standar khusus gitu. Jadi ada 3 standar. Nah, saya mau bahas itu tuh. Hari ini sebentar, saya buka dulu PPT. Nah, produk standar yang kayak SNI tadi, atau standar ISO, atau standar lokal khusus tadi, dibuat dengan mutu tertentu dan tetap. Karena dia kan diproses diproduksi gitu ya. Nah, adanya standar ini mengakibatkan produk tersebut dibuat sesuai dengan standar tertentu dan tetap. Bikinnya sesuai itu, bikin helmnya bikin itu terus. Mutunya terjaga gitu. Itu terus gitu. Kemudian produk tersebut dibuat karena ada pesanan, ada permintaan konsumennya. Contohnya helm tadi kan ada yang butuh, pengendara bermotor, ya kan? Kemudian tadi contohnya semen, ada yang butuh, ada, makanya dibikin. Ada yang membutuhkan produk tersebut dan produk tersebut dibuat sesuai terus menerus sesuai standar yang ditetap. Jadi bikinnya itu lagi. Misalnya kalau campurannya, misalnya kayak bikin kue, campuran standarnya 5 telur, 1 kilogram tepung, gulanya 100 gram. Nah itu bikinnya terus kayak gitu tuh. Campurannya nggak berubah, itu lagi gitu. Diaduknya selama 15 menit misal. Proses itu kayak gitu terus continue. Oh nggak ada lagi tuh yang bikin, telurnya dikurangin, nggak usah 5 tapi jadi 2 gitu. Nah itu bukan produk standar. Kalau produk standar sudah ada standarnya, telurnya 5,
terigunya 1 kilo, misal ya, kemudian butternya gulanya 100 gram, kemudian butternya 100 gram, diaduk 15 menit. Nah, itu bikinnya kayak gitu tuh, nggak berubah gitu. Karena standarnya kayak gitu. Nah, terus kata kunci satu lagi, diproduksi secara massal. Nah, jadi bikinnya nggak cuma satu, banyak gitu. Makanya ada mesin produksinya. Ini ciri dari produk standar. Yang kamu sebutin tadi, pasti ada yang pesan. Nah, kemudian pasti dibikin secara massal. Nah, otomatis memudahkan dalam proses pengendalian mutu ya, untuk memproduksi barang tersebut. Karena mutunya sudah tertentu dan tetap. Terus ada lagi nih yang kedua, produk non-standar. Dibuat berdasarkan pesanan, di mana jumlah, mutu, bentuk, dan waktunya tergantung dari pemesanan. Contoh, saya datang ke tukang jahit, saya bawa bahan sendiri, saya minta tolong dijahitin satu baju, bahannya misalnya brokat, ukurannya ukuran badan saya, modelnya sesuai dengan keinginan saya, jadinya minggu depan. Jadi produknya yang dijahit itu cuma satu, khusus buat saya dan sesuai dengan kebutuhan saya, dengan tubuh saya gemuk ya kayak gitu. Nanti datang kamu jahit bukannya kebaya, bukannya pakaian brokat, tapi bahan katun misalnya, bikinnya kemeja, ukuran badan kamu yang kecil, beda dengan saya. Nah, produk yang dibikin sama tukang jahit tadi itu produk non standar. Kenapa? Karena bikinnya macam-macam sesuai dengan kebutuhan orang yang datang, pesanan. Bahan yang digunakan juga beda-beda, ukurannya juga beda-beda, waktu pengerjaannya juga beda-beda. Nah, kayak gini nih kita sebut dengan produk non-standar. Beda dengan misalnya Texmaco atau Indorayon. Biasa kalau pabrik-pabrik itu kan dia punya standar sendiri ya. Misalnya bikin kemeja ukuran XL, L, M, S, dan lain sebagainya itu sesuai standar. Nah, kalau tukang jahit saya yang tadi saya datang, itu produknya non-standar. Dia bikin sesuai dengan kebutuhan saya, ukuran badan saya, bahannya dari saya, waktu yang tentuin juga saya. Gitu. Oke, itu contoh produk non-standar kayak tukang jahit tadi. Atau sepatu. Sepatu kayak contohnya Adidas, Nike, dan lain sebagainya, itu produk standar atau non-standar? Sepatu misalnya Adidas, Nike termasuk produk standar atau non standar kalau itu? Itu produk standar, Bu. Standar. Tapi kalau saya datang ke tukang sepatu, minta bikinin sepatu sesuai dengan ukuran kaki saya, modelnya sesuai keinginan saya, bikinnya cuma satu khusus buat saya, itu non standar. Ya. Gitu. Jadi beda ya. Kalau Adidas, Nike itu produk standar karena dibuat standar yang ditetapkan oleh pihak Adidas atau Nike. Tapi tukang sepatu saya yang bikin khusus buat saya, ukuran kaki saya, modelnya sesuai keinginan saya, bahannya maunya saya, nah itu produk non standar. Oke, gitu ya. Bisa bedain antara produk standar dan non standar? Bisa, Bu. Contoh lainnya apa yang termasuk produk non standar? Souvenir pernikahan, Ibu. Souvenir pernikahan. Kenapa termasuk produk non standar, Mbak? Karena biasanya dibuat tergantung pemesanannya, Bu. Misalkan Baik. seperti pas atau gantungan kunci gitu, Bu. Oke. Jumlahnya. Ya kan, Mbak? Ada Iya. yang pesan 100, ada yang 50, ada yang pesan 1000. Kan begitu. Beda-beda kan? Oke. Benar. Souvenir pernikahan termasuk produk non standar. Contoh lainnya apa yang termasuk produk non standar? Surat undangan, Bu. Surat undangan. Kenapa non standar, Mbak? Karena dicetaknya sesuai permintaan dari konsumen ya, Bu. Oke. Bentuknya, ya Mbak. Bahannya, ya kan, desainnya, benar. Apalagi contoh produk non standar lainnya? Yang masuk kategori non standar selain yang tadi yang sudah kita sebutin tadi.
Apa contohnya? Lalu contoh produk non standar lain apa ya? Gucci, Bu. Apa Mbak? Maaf Mbak. Gucci. Gucci. Kenapa produk non standar Mbak? Karena dibuatnya berdasarkan tangan kan, bukan pakai alat. Jadi pasti bentuknya bakal beda-beda. Iya, kan tergantung pesanan orang ya, tingginya, bentuknya gitu. Oke. Contoh lainnya apa? Yang masuk kategori produk non standar? Halo. Apa kira-kira? Baju yang di sablon bisa nggak, Bu? Sesuai dengan Baju yang di sablon, oke lah. Benar. Dia termasuk produk standar dari bentuknya, ukurannya, desainnya, jumlahnya. Yang di sablon kan beda-beda betul. Apalagi kira-kira? Sekarang tuh banyak ya orang pakai misalnya casing custom. Kan banyak ya. Nah, kalau udah custom gitu, pasti non standar. Kenapa non standar? Ya kan tergantung pesanannya, tergantung yang memesan, tergantung yang mau order, kan gitu. Apa contoh lainnya selain tadi? Produk non standar. Apa kira-kira? Foto cetak bisa nggak, Bu? Kenapa non standar, Mbak? Karena kan dicetak berdasarkan sesuai keinginan konsumen, Bu. Fotonya tergantung konsumen yang mau. Oke, ukurannya, ya Mbak, jumlahnya. Oke, benar. Apa lagi? Stiker, Bu. Apa, Mas? Stiker. Stiker. Kenapa dia non? Apa, Mas? Stiker, Bu. Kenapa non standar, Mas? Karena stiker kan permintaan, tergantung dari permintaan yang pemesannya, Bu. Oke, tergantung konsumen yang mesennya ya. Oke, jumlahnya, waktu pekerjaannya, desainnya. Oke. Apalagi contoh lainnya? Gelas mug yang didesain, Bu. Apa Mbak Melati? Gelas mug yang didesain. Oke, benar. Desainnya, Bu. Benar. Mug ya, yang di sablon digital. Nah, itu termasuk produk non standar. Apalagi? Contoh, misalnya sari roti. Kalau sari roti bikin roti, itu termasuk produk standar atau non standar? Standar, Bu. Kenapa standar? Karena dibikinnya secara massal, Bu. Secara massal. Diproduksi jumlahnya terus kayak gitu terus kan Mbak. Misalnya dia mau bikin roti coklat. Roti coklat untuk standar dia itu misalnya terigunya 1 karung, telurnya 100 biji, atau gulanya sekian, jumlahnya tertentu dan tetap. Jadi sari roti bikin sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh sari roti gitu. Tapi kalau saya bikin, wah kalau mau bikin kayak sari roti itu harganya mahal. Saya bikin standar sendiri. Kalaupun saya punya standar, saya misalnya saya jual harga 250.000. Ukurannya 20 cm kali 20 cm. Telurnya 6. Terigunya misalnya 300 gram. Gulanya 25 gram misalnya. Harganya saya jual 250. Kamu datang ke tempat saya, tolong bikinin dong roti. Tapi saya punya duit cuma 100.000. Padahal saya jual itu kalau produk standar saya 250.000. Kamu datang ke saya, punya duit cuma 100.000, minta bikinin. Ukurannya sama gitu. Berarti kan jumlah bahan-bahannya saya kurangi tuh. Enggak 6 telur lagi, gulanya coklatnya enggak sesuai dengan standar. Nah, produk yang saya bikin, nah itu kita sebut produk non standar, disesuaikan dengan kebutuhan si pesanannya. Beda dengan
produk seperti sari roti. Contohnya lagi IKEA. IKEA itu produksi bahan-bahan barang-barang furniture ya, sesuai standar. Nah, kalau saya bikin custom, misalnya ke arah Bekasi tuh, Bekasi, Jalan Raya Bekasi. Nah, itu kan sesuai dengan keinginan saya. Bahannya sesuai keinginan saya. Modelnya sesuai keinginan. Nah, furniture yang saya bikin itu bukan produk standar, tapi non standar. Beda dengan si IKEA bikin, atau Likna bikin, atau Olimpik bikin lah gitu. Kan sama tuh bikinnya Olimpik tuh, karena dia punya standar. Gitu. Itu contohnya. Gitu. Udah bisa bedain antara produk standar dan non standar? Sudah, Bu. Bisa. Oke. Sekarang saya mau tanya, dua lagi lah. Oke. Mbak Nadia. Halo Mbak. Contoh produk non standar apa ya Mbak? Itu Bu, biasanya kue ulang tahun yang custom gitu Bu. Oke. Sesuai permintaan ya Mbak? Oke. Kemudian Mbak Nur Fatimah. Halo Mbak Nur. Halo Ibu. Apa contoh produk non standar ini? Packaging Bu. Nah, kenapa tuh non standar Mbak? Karena setiap pemesan itu pasti beda-beda Bu, desainnya, bentuknya. Bahannya kan gitu. Oke. Iya Bu. Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Halo. Oke, Mbak Anissa. Anissa Rahma. Iya Ibu. Apa produk non standar Mbak? Stand di akrilik Bu. Kenapa itu termasuk non standar? Karena dibuat berdasarkan permintaan konsumennya Ibu. Oke. Mbak Siti. Halo Mbak. Contoh produk non standar apa ya Mbak? Seperti casing Bu, casing custom. Oh, kenapa itu non standar Mbak? Karena itu sesuai pesanan Bu. Oke. Satu lagi nih. Mbak Nisfah. Oke. Halo Mbak Nisfah. Mbak? Nisfah sedang di luar Bu. Oh gitu. Oke. Siapa ya nih? Mbak Afifah. Halo Mbak. Halo Ibu. Contoh produk non standar apa ya Mbak? Ini Bu, kalau menurut saya kayak buat modifikasi motor, kayak ada orang yang mau bikin motornya buat balapan atau motornya kayak buat fashion gitu Bu. Jadi dari pembelinya sendiri yang dia request mau buat ini gitu Bu. Oke. Jadi sesuai dengan keinginan si konsumennya itu ya. Iya betul Bu. Betul. Nah, yang kamu bilang tadi contohnya termasuk produk non standar. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kalau produk grafika itu masuk kategori standar atau produk non standar kalau gitu? Bisa keduanya Bu. Kenapa masuk produk standar Mbak? Karena ada produk grafika yang dibuat sesuai dengan permintaan konsumennya dan juga ada yang dibuat secara massal juga Bu. Contohnya buku. Oke. Berarti kalau menurut Mbak Nadia bisa masuk standar dan non standar ya. Oke. Iya, Kalau Bu. yang lainnya gimana? Apakah produk grafika termasuk produk standar? Gimana kira-kira? Misal kita datang ke Buring atau yang deket lah di Pondok Cina atau ke Kano atau ke Era. Kalau dia produk standar, maka si Era atau si Kano atau Buring tadi produksinya itu terus gitu. Padahal kan kita datang, dia lagi nyetak bukunya buku misalnya sosiologi. Kita datang bawa buku jurnalistik. Atau ada yang datang bawa buku misalnya nyetak skripsi, atau ada yang datang mau kopi ijazah, fotokopi KTP misalnya.
Kalau produk standar dia bikinnya tertentu itu terus. Hari ini bikinnya itu, besok itu. Kayak gitu terus gitu. Terus standar. Karena bikin terus menerus, continue. Nggak pernah bikin yang lain. Nah, apakah di Buring kondisinya seperti itu gitu? Bikin itu terus gitu? Enggak, Bu. Enggak. Kan beda-beda ya. Kebutuhan konsumennya beda-beda. Berarti produk grafika produk non standar. Kalau dia produk standar, contohnya koran aja. Koran berita yang terjadi hari ini, penentuan Ramadan kemarin tuh. Beritanya kemarin. Hari ini beritanya itu lagi penentuan 1 Ramadan. Lusa penentuan 1 Ramadan lagi. Minggu depan 1 Ramadan lagi. Tahun depan itu lagi. Itu karena produk standar tuh produksinya itu lagi gitu. Padahal kan di koran kan beritanya beda-beda ya. Gak selalu sama. Hari ini kemarin kaitan dengan pengumuman 1 Ramadan. Nah sekarang ya beda lagi beritanya. Di halaman depan pasti beda, ya gak sama lah gitu. Nulisnya juga beda, topiknya pasti, headline-nya juga pasti beda. Makanya produk grafika kita sebut produk non standar. Ya, jadi non standar produk dia. Kita lanjut ya. Nah ini bedanya. Kalau produk standar, produk yang dibuat secara terus-menerus, proses produknya sama terus karena ada standar, mudah untuk mengontrolnya karena bikin terus kayak gitu tuh. Contohnya kayak kertas tuh ada standar SNI-nya ada, ISO-nya ada, sehingga pabrik kertas Asia Pulp and Paper, Riau Andalan Pulp and Paper, atau Kiani Kertas bikin sesuai standar yang ditetapkan gitu. Dia akan bikin yang lain lah dia. Bikin yang udah sesuai standar yang ditetapkan oleh pabriknya atau dari pemerintahnya. Contohnya kayak tadi helm dan lain sebagainya itu produk standar. Kalau non standar, setiap order diproses dengan teknologi dan sistem produksi yang berbeda. Dari apa? Dari aspek mutu produknya, bahannya, waktu penyelesaiannya, ini tergantung dari pesanan. Nah, contohnya tadi tuh yang ada custom-customnya, atau tukang jahit, tukang sepatu, atau tukang patung, pematung, tukang kayu. Nah, itu produknya yang dibuat non standar. Jadi beda. Nah, produk standar ini punya kelebihan karena sudah ada standarnya, makin mudah untuk mengontrol kualitasnya. Contohnya gini, oh ini barang nggak sesuai standar, jadi reject, ditarik tuh supaya tidak didistribusikan ke masyarakat. Ini kelebihannya, sehingga mutu produk yang dihasilkan itu sama. Karena ada standarnya, maka ada pedoman dalam proses produksi. Ya gampang itu proses produksi, karena udah jalan gitu. Udah ada standar yang ditetapkan. Nah, terus peralatannya juga tertentu dan tetap, nggak berubah-ubah gitu. Jadi banyak kelebihan termasuk kualitas produk yang dihasilkan sama gitu. Jadi menjamin konsumen terhadap produk tersebut. Beda dengan produk non standar. Nah, ini kan custom sesuai dengan permintaan si konsumennya. Oke, ada yang mau ditanya sebelum saya lanjutkan? Sepertinya cukup, Bu. Oke. Saya lanjutin. Nah, tadi udah kita bahas industri grafika, ini industri manufaktur dan jasa sekaligus. Produk yang dihasilkan itu produk non standar atau tidak standar. Artinya gimana? Maksudnya gimana? Setiap pesanan atau order ditangani dan diproses secara berbeda, baik dalam penggunaan teknologi, maksudnya mesin, maupun sistem proses produksi. Contoh tadi saya cerita, di Buring, mesin fotokopi yang dia pakai itu digunakan untuk berbagai jenis produk yang mau dicetak. Ada laporan tugas akhir, ada KTP, ada ijazah,
Wah, macam-macam lah. Ada sertifikat dan lain sebagainya. Dalam penggunaan teknologi atau mesinnya itu, order atau pesanannya itu ditangani dan diproses secara berbeda-beda. Nah, contohnya lagi kayak koran. Koran itu kan produk non standar, udah jelas-jelas. Kenapa? Beritanya beda, tulisannya beda, yang nulis beda, dan lain sebagainya. Kalau dari produk standar, koran itu sama. Terbit hari ini, terbit kemarin, terbit tahun lalu, sama terbit tahun depan, isinya sama. Nah, kalau dia standar, kan kenyataannya enggak. Isi koran mah beda-beda. Maka ya secara umum kita sampaikan bahwa produk Grafika termasuk produk non standar. Gitu. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Nah, ini terkait industri manufaktur dan industri jasa ya. Industri grafika itu industri manufaktur dan jasa sekaligus, di mana produk grafika yang dibuat, entah itu kemasan, buku, majalah, bahan bakunya berupa naskah atau desain. Diproduksi bila ada pesanan, sehingga tidak mengadakan stok barang jadi atau barang cetakan. Jadi contohnya kayak Buring. Buring tuh misalnya kamu fotokopi buku nih. Bukunya kamu fotokopi 5 gitu. Dia akan cetak 5 sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nggak akan dia lebihin. Oh, ini cetak nih buat minggu depan kayaknya bakal dibutuhin orang. Oh, cetak 10 lah. Enggak. Dia akan kerjakan, dia akan produksi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian industri jasa juga karena memberikan pelayanan kepada konsumen yang membutuhkan supaya bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, kalau dari kategori produknya, tadi produknya non standar. Nah, ini terkait klasifikasi produk barang cetakan. Ada berapa klasifikasi yang umumnya? Yang pertama itu kelompok cetakan untuk keluarga. Contohnya KTP, KK, cetak undangan, dan lain sebagainya. Ada lagi kelompok cetakan komersil, misalnya poster, brosur, majalah. Majalah juga masuk ke kelompok cetakan komersil. Ada lagi kelompok cetakan pendidikan, contohnya buku, LKS, dan lain sebagainya. Ada lagi kelompok cetakan pers, misalnya surat kabar, majalah, tabloid, ini termasuk pers. Majalah ini bisa masuk kategori komersil dan bisa masuk kategori pers sekaligus ya. Ada kelompok cetakan kemasan berbasis kertas, karton, plastik, logam, stiker, tekstil, dan lain sebagainya. Ada lagi kelompok cetakan security, misalnya uang, cek, saham, termasuk KTP. KTP ini bisa masuk kelompok cetakan untuk keluarga dan bisa juga masuk kelompok cetakan security. Ijazah, nah ini termasuk kelompok cetakan security. Oke, ini secara umum pembagiannya seperti ini nih. Nah, pertanyaan saya gini, terkait kelompok cetakan pendidikan, buku. Sekarang ini memang jumlah buku yang dicetak itu mengalami penurunan. Mengalami penurunan yang cukup signifikan lah. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, sekarang saya mau tanya nih kamu nih. Kelompok cetakan buku mengalami penurunan. Tapi apakah buku ini nantinya tidak dalam bentuk print ya? E-book misalnya. Sehingga buku printnya itu udah nggak ada lagi? Gimana pendapat? Apakah satu saat buku itu nggak ada lagi? Ganti semua dengan e-book itu? Mungkin nggak? Kalau menurut saya tergantung sih Bu dengan permintaannya. Soalnya kan kita kan akhir-akhir ini turun karena pandemi yang memungkinkan kita online kan, jadinya ada e-book dan segala macam. Tapi bisa jadi ke depannya kita masih butuh buku
cetak kertas gitu. Jadi masih tetap ada ya Mbak cara kesimpulannya buku itu walaupun jumlahnya mungkin turun ya Mbak karena perannya bisa digantikan. Iya Bu. Oke. Bener. Ada lagi yang punya pendapat lain? Saya mau tahu nih pendapatnya nih. Apalagi kamu kan bergerak di industri itu tuh. Gimana pendapatnya? Apakah buku akan, kalau tadi Mbaknya bilang enggak, masih tetap ada lah yang edisi cetaknya, e-booknya memang berkembang terus karena kebutuhan untuk itu. Kalau yang lain gimana? Gimana yang lain? Pemerintah itu menggelontorkan biaya yang lumayan banyak ya, miliaran per tahun untuk mencetak buku pelajaran untuk dibagikan ke siswa SD, SMP sama SMA. Pernah dapat? Dulu waktu SD, SMP, SMA buku yang dibagikan pemerintah? Pernah, Bu. Pernah. Contohnya kayak SD, TK aja lah. Nggak mungkin dari kecil udah pakai e-book gitu. Mewarnai gitu. Kan nggak mungkin. Kalau yang udah gede lah, kalau kuliah, SMA iyalah. Cuma kalau masih pendidikan dasar dan menengah, itu nggak akan tergantung. Masih tetap akan ada. Tapi masalahnya itu tadi, konsumen, keinginan konsumen. Tuntutan konsumen kan pengen baca di mana aja, pengen harganya murah. Nah, kalau dalam bentuk buku, nah ini kan repot, harus bawa buku, bayarnya mahal lagi, harga buku itu kan mahal. Nah kalau dalam bentuk e-book kan bisa kita baca di mana aja, di atas kereta bisa, di mana aja bisa lah, nggak segede buku, lebih fleksibel dalam membawa itu. Tapi yang namanya buku nggak akan pernah sampai nggak ada, pasti tetap ada, terutama buku tadi itu saya bilang pendidikan dasar dan menengah. Contohnya kecil aja, belajar mewarnai. Nah, hurufnya itu besar-besar dicetak gitu supaya bisa kita warnai. Gak akan perannya itu bisa dialihkan ke e-book. Jumlahnya bisa berkurang, tapi masih tetap ada. Terus masalah teknologi lagi lah. Teknologi itu memudahkan kehidupan kita lah. Kalau misalnya kita apa-apa tergantung, misalnya baca buku, apa kuliah lah 8 jam per hari, lihat textbook yang ada di handphone, kan nggak baik ya. Merusak kesehatan mata ya karena radiasi pancaran di handphone, laptop yang tinggi ya. Jadi tidak ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Kalau dalam bentuk digital, e-book emang bisa kita baca kemana-mana, tapi terdampak negatifnya juga radiasi ya, apalagi kalau lama baca gitu. Kalau kelemahan buku apa tadi selain harganya mahal, nggak fleksibel dibawa-bawa, terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Dibandingkan dengan e-book gitu. Tidak praktis, Bu. Maksud nggak praktisnya gitu, Mas Randy? Kalau di e-book kan bisa buka dari HP, bisa di kapan aja dibuka, Bu. Bener. Itu kelebihannya ya. Dibandingkan buku yang gede, berat gitu, nggak fleksibel untuk dibaca. Bener. Apalagi? Kalau dalam pandangan saya itu buku itu sangat tergantung kepada fisiknya. Artinya seperti ini, katakanlah buku itu mengalami kerusakan, ya sudah rusak ya selesai gitu. Tapi kalau misalkan e-book itu kan dia dalam kondisi apapun device kita tetap bisa kita baca gitu. Oke. Jadi kalau buku itu gampang broken ya Mas ya? Misalnya lemnya atau covernya lepas, kena air hancur gitu ya? Kalau saya bilang sih bukan gampang rusak ya, tapi lebih tepatnya dia lebih tergantung kepada sifat fisiknya aja. Jadi kalau misalkan memang masih bisa dibaca itu sangat bagus, tapi kalau tidak ya sudah.
value sebagai buku itu hilang. Berarti awet apa enggaknya gitu kali ya? Iya, bisa 50-50. Oke. Benar. Apalagi kira-kira? Yang namanya buku itu kan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita itu kan apa ya? Di propaganda ya, marketing bener ya. Hasil marketing yang berhasil lah selalu saya bilang. Menurut para produsen produk itu yang diiklankan itu yang baik itu putih lah. Apapun lah putih lah. Kertas itu yang bagus putih. Kulit wajah yang bagus putih. Apapun putih lah gitu. Dijor-jorin putih. Oke lah. Ada baiknya gitu. Tapi nggak semuanya. Contohnya gini. Karena banyak buku gitu ya. Dulu kalau kamu buka gitu ya, kalau ingat kejadian buku SMA yang dibagi-bagiin gitu, itu kan kebanyakan kertasnya nggak warnanya putih. Karena pemerintah sudah menetapkan standar untuk buku pelajaran memang nggak putih. Kayak HVS itu putih kebiru-biruan itu. Pemerintah itu menetapkan standar untuk kertas cetak buku pelajaran bukan kertas yang kebiru-biruan seperti HVS, tapi yang putih kekuning-kuningan. Itu standarnya. Tapi itu tadi karena keinginan konsumen pengen kalau kertas kekuning-kuningan tuh kan mirip kayak kertas bukunya udah lama ya. Kayak dicetak udah lama nih nggak laku-laku nih buku kan kayak gitu. Padahal enggak, karena pada dasarnya mah kertasnya tuh warnanya putih kekuning-kuningan gitu. Ya karena tadi pemasaran yang bagus, ya mindset kita berpikir bahwa yang bagus tuh putih yang kebiru-biruan. Makanya buku yang kertasnya yang kuning-kuning nggak laku. Yang namanya industri grafika kan tergantung pesanan. Nah kalau yang mesan itu pengennya putih kebiru-biruan, ya mau nggak mau lah yang dicetak menjadi buku itu kertas yang memiliki tingkat keputihan yang tinggi. Kita kalau istilah teknisnya brightness-nya atau whiteness-nya tinggi banget. Kan kayak gitu tuh. Contohnya kayak gini aja yang gampang. Baju aja. Kalau dulu inget seragam kamu teh udah putih kekuning-kuningan kan, mau beli lagi nanggung itu sekolah tinggal 6 bulan lagi kalau beli seragam lagi kan repot tuh. Kalau udah kuning kelihatan jelek. Oh dikasih blau aja. Blau tuh warnanya biru. Kan direndam blau kan nggak jadi putih cemerlang, tapi putih kebiruan. Nggak masalah buat orang Indonesia sih. Yang penting nggak putih kekuning-kuningan gitu. Nah, kalau kertas yang putih kebiruan ini yang memiliki tingkat brightness, tingkat kecerahan, dan tingkat keputihan yang tinggi, dicetak menggunakan tinta yang warnanya hitam sama putih terlalu kontras. Akibatnya mata kita jadi cepat lelah untuk baca. Ini kelemahan sebenarnya. Tapi balik lagi ke konsumennya, karena konsumennya minta itu. Dampaknya apa? Wah, murid-murid sekarang males banget baca. Baru baca 1 paragraf atau 2 paragraf udah pada nguap-nguap gitu. Karena mata jadi cepat lelah membaca. Udah gitu kan kebiasaan membaca juga makin lama makin berkurang. Itu salah satu faktor teknis ya. Kenapa sekarang orang pengennya buku baca malas. Harga buku yang makin meningkat, termasuk cetaknya pakai kertas yang putih tadi. Padahal mah aturan mainnya nggak gitu. Ada aturan mainnya untuk nyetak buku lagi. Tapi itu tadi balik lagi ke konsumen, karena produk grafika itu kan tergantung keinginan konsumen gitu. Nggak mungkin dicetak mau sendiri, enggak lah. Konsumen yang pengennya kertas yang digunakan putih kebiru-biruan ya cetak itu. Gitu. Tapi dampaknya yang nggak bisa dipungkiri ya. Nah, kita jadi malas untuk membaca. Coba baca novel deh. Baca novel 750 halaman. Wah, kalau belum hatam kan nggak puas gitu. Nyaman bacanya. Novel kan dicetaknya hitam, tintanya hitam. Coba, ada yang senang baca novel? Ada yang senang baca novel nggak?
Halo? Ada yang Saya suka, Bu. Oke. Pertanyaan saya, kertas untuk buku novel itu warnanya apa, Mbak? Putih ke kuning-kuningan gitu. Putih ke kuning. Nggak ada tuh kayak kertas HVS, putih ke kuning-kuningan. Supaya nyaman bacanya. Tidak terlalu kontras antara tinta yang warna hitam dengan kertas yang kekuningan tadi. Jadi mau baca 750 halaman mah hayu aja. Coba kalau dicetak pakai kertas yang terlalu putih, baru juga 1 halaman udah capek pasti bacanya. Itu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali. Terkait tadi produk standar dan non standar. Ada yang mau ditanyakan? Kalau cetak security, uang misalnya. Uang itu kan yang punya hak prerogatif untuk mencetak siapa ya? Negara. Negara. Yang ditunjuk oleh negara siapa kira-kira? Ada yang tahu? Bank Indonesia, Bu. Bank Indonesia. Bank Indonesia itu yang mengedarkan, yang mengatur pengeluaran uang baru, penarikan duit lama, jumlah duit yang beredar, Bank Indonesia. Tapi yang nyetak bukan Bank Indonesia. Ada yang tahu? Peruri, Bu. Peruri. Peruri ini yang punya otoritas mencetak uang. Dan nggak ada percetakan lain nggak punya otoritas untuk itu tuh. Di Indonesia ya. Nah, nggak mungkin cetak uang di BURI, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Karena yang punya izin untuk mencetak itu Peruri. Kenapa percetakan lain nggak dikasih izin untuk mencetak uang gitu? Kan mestinya punya hak yang sama gitu. Karena khawatir dipalsukan, Bu. Nah, khawatir pemalsuan uang. Nah, seperti itu. Jadi untuk cetak uang atau cetakan security dari bahan material kertasnya itu beda dengan kertas biasa. Tinta yang digunakan beda. Termasuk teknik cetak yang digunakan tuh beda-beda. Jadi semua teknik cetak, biasa kan kalau kita cetak buku ya paling 1 offset atau digital printing gitu. Kalau cetak kemasan cuma 1 teknik cetaknya, saya pakai grafur. Tapi kalau kalau uang, semua teknik cetak ada. Ada cetak dalamnya, ada cetak offsetnya, ada digital, ada screen printingnya juga. Kenapa kayak gitu tuh? Untuk mengurangi resiko pemalsuan. Kalau cetak pakai digital printing atau offset, kita juga bisa. Bengkel cetak grafika, bisa nyetak uang karena kita punya mesin cetak offset sama digital. Nah, untuk mengurangi kayak gitu, ada satu teknik cetak intaglio namanya. Itu hanya yang punya Peruri. Mesinnya hanya punya Peruri, yang lain nggak punya. Termasuk material kertasnya untuk cetak uang beda sama kertas HVS. Tinta yang digunakan untuk cetak uang beda dengan tinta yang digunakan untuk cetak buku atau majalah. Nah, makanya namanya cetakan security. Termasuk yang cetakan security ijazah. Ijazah itu juga material kertasnya beda dengan kertas untuk buku. Kalau diperhatikan ijazah kamu tuh yang SMA atau SMP itu di kertasnya itu ada kayak warna merah, ada kuning gitu kan? Coba perhatiin deh. Dari kertasnya itu, kertasnya khusus beda dengan kertas buat cover buku dan lain sebagainya. Ya untuk supaya tidak ada pemalsuan ijazah, gitu. Termasuk ada beberapa nilai security-nya yang membedakan antara ijazah yang asli sama ijazah yang palsu. Nah, itu penting banget sekarang itu. Kalau cetakan security pasti ada nilai elemen security-nya. Uang tuh banyak, dari kertasnya, tintanya, benang pengaman, cetaknya. Yang membedakan antara uang dengan produk-produk lainnya. Oke, supaya bisa tetap terjaminlah keasliannya. Oke, ada yang mau ditanyakan?
terkait tadi produk standar. Kalau nggak ada, saya mau tanya nih terkait kelompok bidang nih cetakan pers. Kenapa kelompok cetakan pers ini makin lama makin menurun persentase kehadirannya? Baik surat kabar, majalah, tabloid, nah turun terus tuh. Kenapa kira-kira? Karena sekarang udah banyak media online juga ya, Bu. Teknologi semakin canggih, Bu. Jadi perannya digantikan oleh media online gitu, Mbak? Iya, apalagi koran kan juga bisa dibuka di online sih, Bu. Oke. Apa lagi reasonnya? Biasanya media digital itu lebih cepat sih, Bu, nangkap beritanya. Bener banget. Kita kan pengen dapat informasi yang cepat, akurat gitu kan. Ini yang bisa dipenuhi oleh media informasi online tadi. Kalau media cetak, kan ada prosesnya tuh. Prosesnya yang lumayan lama gitu. Ada proses produksi di situ. Itu yang jadi gap. Sehingga untuk mendapatkan informasi butuh waktu yang cukup lama. Itu yang nggak bisa dipenuhi oleh media cetak. Kalau informasi itu kan pengennya yang cepat mungkin. Ini yang bisa dipenuhi oleh tadi yang Mbak Jihan sama Mbak Fatma yang sampaikan, yang dipenuhi oleh si media informasi secara online. Cepat dapat informasi. Apalagi kira-kira? Kenapa sekarang ini banyak kelompok cetakan pers yang mengalami penurunan? Kenapa kira-kira? Mana yang lebih mahal? Lebih mahal kelompok itu, Bu, cetakan pers, Bu. Iya. Kalau media online kan lebih murah ya. Asal punya kuota, punya paket data, ya gampang akses. Apalagi kalau ada wifi gratis, gampang banget kita aksesnya. Nah, ini yang tidak bisa dipenuhi oleh industri cetakan pers. Dari kebutuhan, dari proses produksi, dari harga. Nah, udah ketinggalan jauh lah. Makanya sampai sekarang makin lama makin berkurang tuh. Posisinya sudah 2% ya. Untuk majalah tabloid, koran dalam proses produksi cetak. Nah, ini suatu saat bisa jadi hatam ya, nggak ada lagi karena kebutuhannya untuk itu bisa digantikan perannya oleh media digital. Tapi kalau buku, nah tadi udah sampaikan agak sulit gitu. Makin banyak iya, tapi untuk dihilangkan buku dalam bentuk versi cetak enggak, karena masih tetap dibutuhin. Contohnya untuk anak-anak kecil gitu, ya TK, SD itu masih tetap harus dalam bentuk cetak gitu. Tapi memang versi cetaknya berkurang, iya. Tapi kalau untuk habis seperti pers, enggak ya. Kalau kemasan, apakah memungkinkan dalam bentuk digital? Kemasan. Kalau kemasan gimana? Tidak mungkin, Bu. Kenapa nggak mungkin, Mbak? Karena kan kemasan buat itu. Nggak usah. Gue belum baca materi. Belum ngeliat.
nggak mungkin ya kemasan tuh dalam bentuk online. Jangan. Pasti kemasan itu dalam bentuk versi cetaknya. Makan, lihat versi online-nya bisa Bawel dimakan. ih. Kan nggak mungkin. Tetap harus di. Kalau kemasan Sampai jam 5. gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Terkait penjelasan kita barusan, tadi kita ada bahas mengenai produk cetak ya. Produk cetak. Produk standar dan non standar. Bedanya di mana? Kalau produk standar itu dibuat berdasarkan standar mutu tertentu dan tetap, kemudian diproses dengan standar mutu yang telah ditetapkan tadi, kemudian diproduksi secara massal. Nah, contohnya tadi sudah kita bahas. Kalau produk non standar dibuat berdasarkan pemesanan, kemudian baik mutu, jumlah, bentuknya tergantung dari pesanan. Nah, produk grafika itu masuk kategori produk non standar. Nah, di mana proses produknya itu sesuai dengan pesanan. Proses produksinya juga, penggunaan teknologinya juga tergantung pesanan konsumen juga gitu. Contohnya kayak koran beritanya kan kalau produk standar isinya itu terus gitu. Tapi kan koran beda-beda. Contohnya lagi kayak tadi fotokopi, boring atau kanu. Kalau dia produk standar yang dibuat itu terus, padahal kan kenyataannya kan enggak. Dia melayani kebutuhan si konsumennya. Yang dibikin sama dia macam-macam gitu. Ada yang sama lah tiap hari. Terus juga nggak ada yang di stok gitu ya. Kecuali bahannya kayak kertasnya mungkin dia stok, tapi kalau produknya tuh nggak pernah dia stok gitu. Tadi kita juga bahas ada beberapa kelompok barang cetakan ya. Ada industri kelompok cetakan untuk keluarga, ada kelompok cetakan komersil, ada kelompok cetakan pendidikan, pers, nah kemasan dan satu lagi security. Oke. Jadi materi produk grafika macam-macam dari yang sudah kita bahas di pertemuan awal, dari buku, majalah, koran, brosur, kemasan, pamflet, spanduk dan lain sebagainya itu produk non standar. Gitu. Industrinya, industri grafikanya, manufaktur dan jasa sekaligus. Gitu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan barangkali? Atau ada yang mau didiskusikan terkait materi ini? Ini PPT-nya sudah saya upload ya di e-learning, tinggal dibaca lagi ya Bu. Baik Ibu. Oke. Ada yang mau disampaikan? Bu dari saya Bu. Oke. Yang lain barangkali? Cukup Bu. Oke. Minggu depan mau online atau offline? Online Bu. Online. Kalau offline jangan terlalu siang ya, agak pagian. Kalau misalnya kamu ada, abis ini kuliah siapa ya Mbak? Pak Fauji Bu. Nah, kan ada kuliah lagi tuh. Fauji Bu. Kalau mau offline, kalau Pak Faujinya offline, minta offline, nah saya akan coba off. Tapi jangan terlalu